Oke, halo Bro, balik lagi bersama gue Bong. Di video kali ini gue bakal ngasih tips atau membagikan tutorial cara menyeting bitrate nih. Untuk kalian yang masih baru live streaming atau yang kalian yang nggak tahu tentang penyetingan atau setting bitrate ya, yang benar tuh seperti apa. Di sini gue bakal ngasih tahu dengan lengkap ya Bro ya, kegunaan bitrate, fungsi bitrate, resolusi untuk bitrate yang tepat tuh seperti apa. Nanti gue bakal jelasin pokoknya lengkap, jadi tenang aja untuk kalian semua para bro. Untuk yang belum tahu bitrate, di sini bakal gue jelasin semuanya. Oke bro, oke kita lanjut untuk setting bitrate ya bro, atau cara menyeting bitrate. Nah, langkah awalnya kalian harus tahu dulu seberapa cepat internet kalian ya. Jadi kalian harus mengetes dulu internet kalian melalui test speed ya. Kalian buka aja di browser kalian, langsung kalian ketikkan test speed seperti ini ya. Nanti pilih yang speed test yang paling atas ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kalian langsung klik aja mulai ya bro ya. Dan kita nilai speednya si download, kita lihat ya nilai speed download gue itu berapa. Nah, sekitaran 50-an ya. Ini gue pakai paketan yang 30 Mbps bro, tapi dapatnya 50 ya, jauh juga sih, lumayan gitu kan. Dan kita lihat perbandingannya, nilai speed upload gue berapa. Oke, ini nilai speed upload gue sekitar 7,5 Mbps-an lah. Kita taruh lah pahitnya 7 ya. Kita taruh pahitnya 7 Mbps. Oke. Nah, ketika kalian sudah mengetahui nilai speed upload dan download kalian, yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian pentingkan gitu ya, yang utamakan lah, inilah nilai speed unggah atau nilai speed upload kalian. Karena yang kita pakai untuk live streaming, yang kita harus perhatikan stabil atau enggaknya itu dari koneksi upload kita, bukan dari koneksi download kita ya bro ya. Dan untuk menyeting bitrate itu kita bisa lihat dari nilai speed uploadnya juga gitu ya, dan ini nggak kepake untuk menyeting bitrate. Oke bro, sekedar tips aja untuk kalian yang belum masang internet nih ya di rumah. Alangkah baiknya kalian harus mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang kalian pengen pasang internet itu di rumah kalian, dan koneksinya tuh di area rumah kalian tuh bagus atau enggak. Kalian tanya-tanya dulu tuh sekitar rumah, kalau misalkan bagus oke, kalian pasang. Dan sebelum masang kalian harus tanyakan terlebih dahulu ke si mas-masnya nih yang nawarin, mas mau masang TV kabel nggak, mas mau masang internet nggak gitu. Kalian tanyain dulu ya, koneksinya 1:1 atau enggak gitu kan. Kalau misalkan 1:1, oke, kalian jabarin aja ya kalau emang koneksinya bagus di area rumah kalian. Misalkan kalau koneksinya kayak gua nih ya, ini jadi koneksi 1:1 itu maksudnya apa bang gitu kan. Nih, buat kalian yang belum tahu koneksi 1:1, jadi antara si download dan si upload itu nilainya itu nggak terlalu jomplang seperti ini bro, itu kan. Misalkan nilai download tuh ini kan 52 misalkan ya. Nah, ini di sini sekitar 50-an juga, itu namanya internet yang sudah menyediakan 1:1. Jadi antara si download dan si nilai uploadnya itu nggak jauh beda gitu ya. Tapi kalau untuk di kita, setahu gue sih di Indonesia ya, itu masih jarang sih yang menyediakan internet 1:1, kecuali mungkin kalau misalkan sudah memakai fiber optik ya, gua nggak tahu juga deh ya. Makanya kalian tanyakan terlebih dahulu kalau misalkan kalian mau masang internet gitu ya bro ya. Alangkah baiknya yang 1:1 gitu ya. Oke, jadi segini nilai speed download gua dan juga nilai speed upload gua ya. Dan gue cuma ngingetin yang kita pakai hanyalah nilai speed si upload ya bro, untuk menyeting bitrate ya. Nah, kalau kita sudah menemukan seperti ini, baru kita bisa menentukan bitrate yang ingin kita pakai. Oke, kita langsung aja buka OBS nya dulu bro ya. Oke bro, kita lanjut aja. Buat kalian langsung buka aja OBS nya, OBS Studio kalian buka, langsung klik aja settingan ini, terus kalian geser dulu bro. Terus setelah udah geser, kalian pergi ke output. Nah, inilah settingan output gua ya. Sebelum nyeting bitrate gue sebelumnya pengen ngejelasin dulu fungsinya bro ya. Pokoknya kurang lebih seperti ini ya bro ya. Nah, fungsi bitrate kalian dengerin baik-baik. Nah, pokoknya semakin tinggi angka bitrate yang kalian taruh di sini, semakin gambar kualitas video live streaming kalian semakin bagus gitu ya. Dan
setiap resolusi itu mempunyai bitrate-nya masing-masing atau muatan bitrate-nya masing-masing ya bro ya. Supaya kita nggak salah setting, kita langsung aja ke website si Facebook. Nah jadi Facebook dan YouTube itu mengutarakan bahwa segini loh live streaming di gua, bahwa segini loh live streaming di gua, spesifikasi untuk masalah bitrate sudah dijelaskan oleh si Facebook. Kita buka dulu supaya kita nggak salah setting bro. Nah ini adalah settingan atau spesifikasi untuk siaran langsung di Facebook ya bro ya. Untuk format videonya, untuk ukuran keyframe-nya kalian bisa ikutin seperti gua tadi ya. Gue pakai 2. Terus untuk masalah resolusi gue pakai 1080p ya yang ini. Untuk fps gue pakai yang 60 fps. Nah ini adalah rentan bitrate yang kita bisa pakai untuk memakai ini untuk memakai settingan ini bro. 1080p dan fps nya itu dapatnya 60 gitu ya. Inilah bitrate nya gitu ya. Nah kalau bitrate kalian masuk dalam kategori ini dan koneksi kalian stabil, nggak putus-putus gitu ya, nah nilai uploadnya bagus, speednya bagus, nilai speed uploadnya kalian bagus, kalian bisa aja langsung gasin aja bro pakai resolusi HD yang ini dengan bitrate. Misalkan ya gue ya tadi nih, misalkan di sini kan gue 7,47 Mbps, kita taruh paitnya 7 ya kan, 7 Mbps. Nah 7 Mbps itu sama dengan 7000 bitrate. Gue ingetin lagi, 1 Mbps itu sama dengan 1000 bitrate ya bro ya. Nah jadi gitu ya bro ya, jadi makanya gue pakai 6000 bitrate. Nah kenapa gue gak pakai 7 gitu kan. Yang ini cuman hanya untuk space aja bro, supaya live streaming kalian tetap berjalan dengan lancar, aman gitu kan. Karena kan kita nggak tahu kalau misalkan koneksi kita tuh kapan dropnya, kapan jeleknya, kapan busuknya, kita nggak tahu juga yang pakai siapa aja, bener kan. Nah di sini gue pakai atau mengasih space itu sekitar 1000 Mbps, 1000 Mbps sekitar 1000 bitrate gitu ya bro, atau sama dengan 1 Mbps-an gua kasih spare gitu ya, supaya live streaming gua aman. Tapi tetap aja kalau kita koneksi kita lagi baplok atau nggak jelek ya, ini menurut gue sih nggak kepake bro settingan gini ya. Ini hanya settingan tetap aja supaya live streaming kita tuh jelas, ukuran resolusinya berapa, fps nya berapa, kualitasnya itu seberapa gitu ya, seberapa bagusnya ya. Jadi fungsinya seperti itu ya bro ya. Jadi setiap resolusi itu mempunyai tingkatan atau ukuran bitrate masing-masing ya, seperti yang kita lihat di sini bro ya. Nah jadi misalnya kalau kalian mau pakai 720, bagusnya tuh 720 dengan 60 fps itu di berapa gitu kan. Nah kalian bisa lihat di sini untuk di Facebook itu sekitar 2250 sampai 6000 bitrate, itu udah bagus banget untuk sekitar resolusi 720 dengan 60 fps. Kalau untuk HD yang tadi gue jelasin tadi ya, kalian bisa lihat di sini, kalian baca sekitar 4500 sampai 9000 Mbps bitrate, bitrate. Nah itu untuk di Facebook. Gimana kalau untuk di YouTube bang? Di sini udah gue liatin, gue kasih lihat juga nih bro. Nah untuk di YouTube ini gila sih. Kalau di YouTube itu bisa kita live streaming bisa nyampe ke 4K atau 4K ya bro ya, dengan resolusi 4K atau 4K dengan 60 fps mantul kan. Nah nanti gue bakal bikin tutorial nih gimana kita bisa resolusi atau live streaming dengan resolusi 4K dengan kualitas yang bagus. Tapi sayangnya bitrate gue nggak nyampe segini bro. Ini gila sih. Oke, untuk 4K nya segitu. Untuk 4K yang 60 fps gini ya bro ya. Ini 4K dengan fps 60 itu membutuhkan 20.000 sampai 51.000 bitrate gitu. Gila. Nah di sini kalau yang 30 segini kalian bisa lihat-lihat juga ya bro ya. Nah untuk yang HD deh, kita bahas yang HD deh, nggak usah jauh-jauh dulu deh, HD dan juga yang 720 dulu. Nah untuk yang HD sama
YouTube juga menyarankan kita memakai 4500 bitrate sampai 9000 bitrate. Nah, sama di sini juga yang 720 sekitar segini juga ya bro ya. Kalian jadinya bisa memakai satu settingan dengan live streaming di dua tempat gitu ya bro ya, di YouTube dan juga di Facebook. Oke, kita lanjut. Kalian lihat di sini selain kita nyeting bitrate ataupun nyeting ukuran keyframe, di sini juga Facebook menuliskan atau menyantumkan saran untuk kita live streaming di Facebook itu seperti apa, dengan format seperti apa. Di sini kalian bisa baca-baca sendiri. Untuk durasi maksimal live streaming di Facebook itu 8 jam, audionya seperti ini. Kalian ikutin aja bro ya. Nah, di sini ada settingan lainnya bro. Nah, seperti yang gue terangin tadi, yang kita pakai encodingnya bitrate itu merupakan CBR yang tadi yang ada di sini bro ya, CBR. Nah, kita pakai yang CBR. Nah, itu Facebook sudah mengasih tahu ya, atau udah ngasih tahu untuk live streaming dengan kualitas bagus di Facebook seperti apa. Itu kan dengan resolusi berapa fps, berapa bitrate. Facebook sudah menuliskan atau sudah menyantumkan semuanya ada di sini, tinggal kita ikutin aja bro gitu ya. Nah, begitupun sama misalnya kalau kalian di live streaming di YouTube juga sudah menyantumkan sama seperti Facebook ya bro. Kita lihat dulu sini ya, seperti inilah yang tadi gue buka kasih lihat ke kalian seperti ini. Dan ini settingan encodernya seperti ini bro ya. Nah, kecepatan hingga 60 fps. Nah, sama nih keyframe-nya sekitar 2 detik seperti ini bro ya. Kurang lebihnya kalian bisa baca-baca sendiri lah ya. Kalian tinggal aja ketikkan spesifikasi live streaming YouTube ataupun Facebook gitu. Kalian tinggal baca ulang aja seperti ini bro ya. Oke bro, sekedar tips aja dari gua buat kalian yang mau live streaming maksain, jatuhnya ini kayak maksain gitu ya. Misalkan kalian mau live streaming dengan resolusi HD atau 1080p dengan fps nya tuh 60 gitu kan, tapi bitrate kalian itu nggak nyampe 4000 atau nggak pas-pasan 4000 gitu kan. Nah, itu sebenarnya masih bisa nggak sih bang kalau kita mau pakai resolusi HD live streamingnya? Bisa banget, tapi kita balik lagi ke kualitas si video live streaming kalian. Di situ bakal terjadi pengurangan yang benar-benar kayak apa ya, kayak kurang jelas gitu. Kayak sama aja lu live streaming lu live streaming resolusi HD, tapi kalau gua nontonnya itu seperti kayak resolusi 720 gitu. Jadi resolusi HD lu tuh burik gitu. Jadi kalau buat kalian yang memaksain silakan, tapi balik lagi ke video kalian atau kualitas live streaming kalian gitu. Bakal lebih busuk lagi, bakal lebih burik lagi itu bro ya. Kalau bisa atau kayaknya sih bisa gitu. Kalau untuk fps nya kayaknya nggak dapat sekitaran 60 itu nggak dapat. Lu bisa maksain seperti itu tapi dengan fps nya mungkin sekitar 30-an gitu bro ya, nggak 60. Jatuhnya kan kita kan melanggar prosedur atau melanggar spesifikasi yang sudah Facebook jelasin tadi bro gitu. Nah, kalau masalah bisa sih bisa, tapi kurang maksimal aja hasilnya. Oke, yang terakhir gue bakal ngasih kalian soal rumus untuk menentukan bitrate ya bro ya. Misalnya kalau kalian bitrate-nya itu di bawah 4,5 atau 4000 bitrate, angka baiknya kalian ngasih spare-nya itu sekitar 500 bitrate ya. Jadi misalkan kalau kalian punya bitrate itu 4000, kalian kurangin 500 bitrate, jadinya 3,5 gitu kan, atau 3500 bitrate. Nah, kalian ketikkan di sini 3500. Misalkan kalau Mbps kalian itu sekitar 4 Mbps ya, atau 4000 bitrate. Ya, tujuannya sama untuk spare, untuk jaga-jaga supaya live streaming kalian nggak drop gitu kan. Nah, ini kan bitrate gue di sini kan 6000. Nah, Mbps gue itu sekitar 7,47 ya, yang tadi di video awal. Nah, gue kasih spare tuh sekitar 1500 atau enggak 1000 lah, 1000 bitrate ya.
dari nilai 7 Mbps gitu ya. Di sini gue pakai 6000 bitrate gitu, jadinya 7000 bitrate dikurangi 1000 bitrate kalau gue ya, karena gue tahu sendiri koneksi dari internet gue itu kurang baik lah, makanya gue kasih spare sampai 1000. Nah untuk kalian yang di bawah 4000 nggak mungkin kan, misalkan kalian orang itu kasih spare nya tuh sekitar 1000 bitrate, takutnya video live streaming kalian tuh kualitasnya menurun gitu ya, bakal jadi renyak atau enggak jadi burik gitu bro ya. Jadi apa ya, pixelnya dipecah-pecah, jadi kurang bagus. Makanya di sini gue kasih saran untuk kalian untuk mengurangi bitrate-nya itu sekitar 500-an aja bro gitu ya, supaya ada space untuk jaga-jaga ketika live streaming kalian tuh drop atau koneksi kalian tuh lagi jelek gitu. Oke bro, mungkin videonya sampai sini dulu soal cara setting bitrate ya untuk OBS kalian ya, untuk live streaming kalian di Facebook maupun di YouTube. Tadi udah gue jelasin apa ya, sesimpel mungkin, sejelas mungkin ya, seperti itu. Jadi caranya kita harus tahu koneksi si upload kita terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan bitrate kita berapa dan mencocokkan dengan resolusi live streaming kita gitu ya, dengan fps sekian ya gitu kan. Nah mungkin bila ini video membantu kalian untuk nyeting live streaming kalian ataupun nyeting bitrate kalian ya, tolonglah untuk di like, komen, dan juga di share ya untuk teman-teman kalian yang mungkin baru mulai live streaming, apa ya, masih kesusahan untuk nyeting bitrate. Kalian bisa share video gue yang ini. Thank you, jangan lupa di subscribe juga dan di klik lonceng notifikasinya. Oke bro, sampai jumpa di konten tutorial live streaming selanjutnya dari gue. Oke, bye bye, see you bro.